Karena teman-teman dulu itu kalau ketahuan bawa kaca, bawa lipstick, bawa maskara itu tuh wallah haram gitu. Khali zai ma huwa tibghin. Kayak terus pas sampai sekolah atau pas sampai kelas itu dicopot Mama Ruby abayanya atau tetap pakai abaya? Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal yang banyak banget ditanyain sama teman-teman, yaitu tentang peraturan pendidikan di Arab Saudi. Kayak di antaranya, Mama Ruby, umur berapa sih anak perempuan Saudi diwajibkan pakai jilbab, diwajibkan pakai niqab atau pakai cadar? Jadi teman-teman, kenyataan sekolah di Arab Saudi khususnya bagi perempuan itu nggak seperti apa yang kita bayangin, apa yang kita pikirin selama ini. Dan kenapa akhirnya hal ini saya buatin konten? Karena nih pas Ruby TK, saya itu kan sering banget bikin story Instagram, story IG gitu kan. Saat Ruby berangkat sekolah atau Ruby pulang sekolah. Nah saat itu banyak banget yang DM saya. Kayak, Mama Ruby, kok Ruby sekolahnya nggak pakai jilbab sih? Dan terus ada lagi, Mama Ruby, Saudi itu kan negara haromen, kok sekolah TK-nya nggak mewajibkan anak perempuannya pakai jilbab? Dan pokoknya masih banyak lagi dah pertanyaan yang serupa kayak begitu. Jadi teman-teman di Saudi itu SD aja belum diwajibkan pakai jilbab. Jadi gimana TK? Malah nih sangat nggak dianjurkan kalau anak-anak TK dipakein jilbab. Kebalikan banget kan sama kebanyakan perempuan di Indonesia yang udah pakein jilbab ke anak-anak mereka dari usia balita. Kenapa Mama Ruby kok begitu? Nah iya teman-teman, jadi kebanyakan orang tua Saudi, bahkan hampir semua orang tua Saudi itu menganggap jilbabin anak dari umur balita itu seperti apa ya? Seperti merebut hak si anak. Gitu, bisa dibilang mengekang kebebasan si anak. Karena mereka pikir itu belum wajib. Dan banyak banget nih perempuan Saudi komentar kalau ngelihat anak yang masih usia balita itu dijilbabin. Kayak mereka tuh komentar gini. Wallah haram, muwa gitu. Wallah haram, muwa gitu. Khali zai ma huwa tibghin. Kayak, aduh kesian banget sih itu masih bayi udah dijilbabin gitu. Wallah haram. Wallah kesian gitu kalau bahasa kitanya. Gitu. Khali zai ma huwa tibghin. Udah maksudnya biarin aja, lakuin aja seperti apa yang mereka mau gitu. Jadi nggak usah dipaksa dipakai jilbab karena belum waktunya. Gitu pokoknya banyak yang komentar karena kan di sini banyak nih keluarga-keluarga dari Asia kan, dari Filipina, dari Indonesia, dari Pakistan gitu yang udah makein anaknya jilbab di usia balita gitu, masih kecil, masih umur 2 tahun, bahkan umur 1 tahun udah dipakein jilbab teman-teman. Itu banyak banget orang-orang Asia di sini. Bahkan empok ipar juga pada ngelihat dan pada komentar gitu kan. Itu kesian banget ya, maksudnya anak kecil udah dipakein jilbab gitu. Ya cuman kan itu niat orang tua masing-masing ya, mungkin pengen anaknya terbiasa pakai jilbab sampai dewasa nanti gitu. Ya cuman kan pemikiran orang beda-beda gitu. Nah begitu juga perempuan Saudi. Saya pun awal di Saudi sempat heran teman-teman pas lihat bubaran anak-anak SD perempuan gitu khususnya, karena kan di belakang rumah ini ada sekolahan kan, ada sekolah SD, ada SMP, ada SMA gitu. Nah saya ngeliatnya pas bubaran anak-anak SD itu pada nggak pakai jilbab. Kata saya gini, lah kok itu maksudnya berambut aja gitu, maksudnya diinin aja pakai abaya ya, cuma diselempangin doang gitu kerudungnya di pundak gitu. Saya pas udah kumpul-kumpul keluarga saya tanya dong sama Pak Ipar kok anak-anak SD di Saudi belum pada pakai jilbab, kok sekolahnya nggak pakai jilbab gitu. Saya tanya begitu kan, saking penasaran. Terus Pak Ipar jawab, iya dulu zaman gue sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu belum wajib pakai jilbab. Jadi masih pakai pakai seragam sekolah biasa aja gitu. Nah mulailah dari kelas 4 itu diwajibkan pakai abaya, tapi belum diwajibkan pakai jilbab atau pakai cadar niqab, itu belum wajib. Jadi pakai jilbabum atau torha atau pasminanya itu ya diselempangin aja gitu di pundak. Kata Pak Ipar itu zaman mereka sekolah, Pak Ipar sekolah dulu banget. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak perkenalan baju kebudayaan mereka. Terus di Saudi nggak pakai seragam Mama Ruby. Mereka tetap pakai seragam. Jadi seragamnya itu dipakai di bawah abaya mereka. Terus pas sampai sekolah atau pas sampai kelas itu dicopot Mama Ruby abayanya atau tetap pakai abaya? Iya teman-teman, jadi anak perempuan Saudi yang udah wajib pakai abaya itu nanti abayanya dicopot setelah sampai di kelas. Jadi ada sekolah yang tempat taruh abayanya itu di luar kelas gitu. Jadi kayak loker tapi di luar kelas. Dan juga ada sekolah yang naruh abayanya itu di bawah meja belajar mereka masing-masing. Kan di bawah meja belajar itu kan ada laci. Nah ditaruh deh tuh di situ. Dilipet yang rapi biar supaya nggak ketuker. Terus jilbab juga dibuka teman-teman. Jadi mereka bisa ngelihat rambut mereka satu sama lain. Nah di situ tuh biasanya mereka berkreasi sama rambut mereka masing-masing. Ada yang dikuncir, ada yang pakai bandana, ada yang pakai
apa ya, pokoknya macem-macem lah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting nggak boleh dicat, nggak boleh diwarna rambutnya. Nah teman-teman, tapi seiring perubahan Saudi di banyak hal nih, jadi yang dulunya pelajar 1 SMP itu nggak boleh bawa kaca, nggak boleh bawa lipstick, nggak boleh pakai blush on, nggak boleh pakai maskara. Nah itu tuh sekarang udah nggak ada larangan kayak begitu. Jadi boleh-boleh aja pakai lipstick, pakai maskara, pakai bedak, pakai blush on, itu nggak apa-apa untuk hari ini, untuk saat ini. Ya tapi mungkin tetap yang sewajarnya gitu, nggak terlalu menor, nggak terlalu mencolok. Tuh, karena teman-teman dulu itu kalau ketahuan bawa kaca, bawa lipstick, bawa maskara, itu tuh kena sanksi, orang tuanya dipanggil. Itu dulu, peraturan dulu zaman sekolahnya Poipar gitu. Maksudnya yang setelah Poipar beberapa tahun lah gitu. Itu tuh masih banyak larangan kayak begitu, ketat banget. Tapi sekarang ya lain dulu, lain sekarang kan gitu. Kayak Ruby nih sekarang SD itu kan mereka campur jadi satu gedung. Ruby itu di lantai 3. Jadi lantai 3 itu khusus perempuan semuanya. Lantai 2 khusus laki-laki semuanya. Maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Di sekolah Ruby itu cuma sampai kelas 3. Nanti kelas 4 Ruby pindah gitu. Bukan di sekolah itu lagi. Dan lantai pertama itu ruang guru gitu. Dan untuk jam istirahatnya aja teman-teman. Itu misalnya anak perempuannya itu jam istirahatnya jam 9. Itu bel bunyi deh tuh kan. Jam 9. Nah itu anak perempuan semua keluar jajan, nongkrong-nongkrong gitu kan. Nongkrong-nongkrong. Maksudnya ngumpul-ngumpul gitu. Nah itu anak perempuan semua, nggak ada anak laki. Anak laki tetap di dalam kelas. Nah udah setengah jam, setengah 10 udah bel bunyi. Anak perempuan masuk kan tuh, anak-anak perempuan masuk. Nah itu setelah berapa menit baru bel bunyi lagi untuk istirahat anak-anak laki-laki. Jadi nggak bareng, walaupun satu gedung mereka nggak ketemu gitu ya. Kecuali mungkin di bis ya. Karena kan di bis itu ya jam waktunya pulang gitu ya, campur. Laki-laki perempuan, tapi tetap laki-laki di depan, perempuan di belakang gitu. Jadi udah dari TK sebenarnya itu diajarin perempuan nggak boleh nyampur sama anak laki-laki, itu dari TK. Terus sama Ruby ada guru laki-lakinya nggak? Nah jadi teman-teman rata-rata sekolah SD itu di sini nggak ada pengajar laki-laki atau nggak ada guru laki-laki gitu. Jadi satu gedung itu semuanya perempuan, dari mulai yang bersih-bersih, dari mulai penjaga kantin, dari mulai guru olahraga, pokoknya semuanya perempuan. Di satu gedung itu perempuan. Jadi ya semuanya pakai jilbab, buka jilbab. Guru-gurunya juga buka jilbab gitu. Jadi satu gedung itu yang mereka nggak pada pakai jilbab. Jadi nggak ada yang boleh laki-laki manapun gitu yang masuk ke gedung sekolah itu. Yang mungkin ada sekolah yang gurunya laki-laki ya, cuman itu mungkin udah disiapin apa ya, ruang khusus gitu. Jadi kalaupun ngajar cuman lewat mikrofon. Nah, jadi muridnya itu nggak ngelihat gurunya. Jadi di ruangan khusus yang kedengeran cuman suara gurunya. Terus pulangnya gimana Mama Ruby? Kan itu tetap aja dong bentrok antara anak laki-laki sama anak perempuan. Jadi teman-teman, kalau anak laki-laki itu biasanya dibebasin. Jadi boleh nunggu jemputannya itu di luar gedung sekolah. Tapi kalau untuk anak perempuan itu nunggu jemputannya itu harus di dalam sekolah. Jadi nggak boleh ada anak perempuan yang keluar dari gedung sekolah sebelum dijemput emak bapaknya. Jadi teman-teman, di sekolah Saudi itu, di pos security-nya itu disediain mikrofon. Jadi fungsinya apa? Fungsinya gini. Jadi kalau misalnya Baba Ruby nih jemput Ruby sekolah, itu kan nggak boleh masuk gedung sekolah kan gitu. Nggak semena-mena mau asal masuk aja gitu. Nah itu fungsinya ya nanti Baba Ruby bilang ke security-nya gitu, Ruby gitu. Nah nanti security-nya itu bilang pakai mikrofon gitu, ngomong di mikrofon itu, Ruby, Ruby, Ruby gitu. Nah itu pokoknya mikrofon itu suaranya kedengeran di dalam gedung sekolah dan di luar gedung sekolah gitu. Jadi udah deh, habis itu Ruby diizinin keluar dari sekolah karena kan security-nya udah apa ya, udah teriak-teriak gitu, Ruby, Ruby, Ruby gitu. Dan untuk sekolah swasta teman-teman itu lebih ketat lagi karena kan ini sekarang SD, Ruby itu di negeri gitu. Nah dulu itu TK di swasta Ruby. Nah itu tuh ketat banget, padahal mereka tahu kita itu orang tuanya dijemput, tapi tetap aja harus bawa KTP, harus tanda tangan, ditanya ini ono, pokoknya ribet banget dah kalau misalnya jemput sekolah anak di sekolah swasta gitu, lebih ketat daripada sekolah negeri. Oh ya, untuk anak laki-lakinya juga nih, seragamnya pakai apa? Banyak juga yang nanya. Jadi dulu itu zaman Baba Ruby dari kelas 1 SD sampai tamat SMA itu nggak ada seragam, jadi tetap pakai gamis. Kalau anak laki-laki pakai gamis thobe, namanya thobe di sini. Itu pakai gamis teman-teman, gamis putih. Tapi katanya peraturan sekarang itu baru kelas 1 mutawassit atau setara sama kelas 1 SMP. Terus gamisnya atau thobe-nya dibuka juga Mama Ruby, sama kayak abaya anak-anak perempuan. Enggak teman-teman, jadi mulai sampai di sekolah, sampai pulang sekolah itu anak laki-laki tetap pakai
gamisnya gitu. Jadi ya mulai pelajaran, istirahat, ke kamar mandi ya tetap pakai thobnya. Jadi nggak ada yang dibuka kalau anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan tadi itu abainya dicopot, kerudungnya dicopot, jadi berkreasi sama gelangnya, kalungnya, pokoknya sama apa sih aksesoris rambutnya itu anak perempuan gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi penjelasan saya soal salah satu peraturan sekolah di Arab Saudi. Jadi semoga ada manfaatnya dan terima kasih yang udah pada nonton. Ila liqa, ma'assalamah.